saat Yusuf alaihissalam menghidangkan makanan, minuman, makanan dan beberapa buah ke para istri pejabat pada saat itu. Ya. Itu bagi ini perumpamaan perpisahnya roh seorang mukmin dari jasadnya. Mereka maunya mengupas buah, tapi tidak terasa bahwa dia telah mengupas dari kulit jarinya, dan tidak terasa di situ. Tidak terasanya karena Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersaksi serta mengisahkannya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya serta memberikan salam yang lebih. Alhamdulillah, kesyukuran yang luar biasa buat kita semuanya. Allah membangunkan kita dari kematian sejenak. Tidak sedikit dari kita, dari sisi materi, dari sisi kemewahan dalam bentuk harta benda, tetapi Allah tidak memberikan kenikmatan yang bisa jadi kenikmatan itu diberikan kepada kita semuanya. Kehadiran kita di sini adalah kehadiran yang tidak lain atas taufik hidayah dari Allah SWT. Mereka yang masih Allah matikan saat ini, dan Allah mengirim para jin yang kita sebut jin dari golongan setan, dari golongan jin, untuk menidurkan mereka supaya tidak terbangun. Dan kesyukuran ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Mungkin kita tidak memiliki harta benda yang melimpah, tetapi kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa menikmati jenis makanan apapun. Bagi mereka yang memiliki harta benda yang melimpah, belum tentu Allah memberikan kenikmatan dengan makanan-makanan yang seharusnya dengan harta kekayaan mereka bisa membeli apapun. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur, dan Allah berjanji
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah nikmatmu. Wa la in kafartum, maka jika engkau kufur atas segala nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjuk sebagai akhirul anbiya, sebagai penutup para nabi. Dan mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumul hisab mendapatkan syafaat dari beliaunya dengan berupaya mengikuti apa yang telah dicontohkan. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pekan kemarin kita membahas, sekilas saya sampaikan, tabiat manusia, yaitu ada dua macam tabiat manusia, yaitu benci terhadap kemiskinan, benci terhadap kematian, dan benci terhadap kemiskinan. Padahal pada saat seorang mukmin, kematian adalah sesuatu hal yang membahagiakan, karena akan bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah SWT. Kematian lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Mungkin bisa jadi juga kita mengharapkan panjang umur, tapi dengan harapan sepanjang umur kita gunakan, kita isi dengan kebaikan. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah wa man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa su'u amaluhu, tapi jelek perbuatannya. Sudah panjang umur yang panjang itu digunakan untuk kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Dari dua tabiat tadi, kemarin kita sampaikan pula bahwa setelah kita hidup di dunia, Allah matikan kita semuanya, yaitu berada di alam kubur. Setelah kematian, manusia akan mengalami sebuah alam, yaitu fase alam yang keempat, yaitu fase alam kubur, dan dilanjutkan insya Allah di alam akhirat. Dan alam kubur merupakan persinggahan sebagai transit, terminal untuk menuju alam yang seterusnya, yang kita imani sebagai alam yang abadi, alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Dan barang siapa yang selamat di alam kubur, niscaya kehidupan setelahnya, berarti di alam akhirat, akan lebih mudah. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, niscaya kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, akan lebih sulit. Maka disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu ayyasaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya
Alam kubur merupakan tempat pertama dari kehidupan akhirat. Saya katakan sebagai transit gitu ya, di akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, di alam kubur selamat, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang yang meninggal lebih awal dan mengalami kesulitan di alam kubur sampai saat ini pun akan mengalami kesulitan. Jika Allah mentakdirkan dia disiksa di alam kubur, maka sampai saat ini akan disiksa oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa fase kehidupan manusia, kita semuanya setelah kematian, hingga nanti kita ditentukan berada di surganya, atau kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah menempati neraka sebagai siksa pada saat kita mengalami atau melakukan keingkaran, kemungkaran, kemaksiatan selama hidup di dunia. Fase yang pertama adalah saat roh orang yang meninggal, saat roh berpisah dengan jasadnya, itu dibawa ke langit. Setelah Allah memisahkan melalui malaikatnya roh dari jasad manusia, yang kemarin saya sampaikan bahwa berpisahnya roh dari jasad manusia, sakitnya, ada yang mengumpamakan seperti sakitnya kita dalam kondisi hidup-hidup dikuliti. Bayangkan, bukan hanya dikuliti, keiris sedikit aja sudah rasanya sakit dan mungkin meronta-ronta begitu ya, apalagi manten baru atau anak-anak, meronta-rontanya lebih sakit. Kita umpamakan pada saat Yusuf alaihissalam menghidangkan makanan, minuman, makanan dan beberapa buah ke para istri pejabat pada saat itu. Ya, itu bagi ini perumpamaan perpisahnya roh seorang mukmin dari jasadnya. Mereka maunya mengupas buah, tapi tidak terasa bahwa dia telah mengupas dari kulit jarinya, dan tidak terasa di situ. Tidak terasanya karena terkesima kegantengan dari Nabi Yusuf. Begitu juga pada kita yang mudah-mudahan sebagai seorang mukmin yang kuat, la yakhrujur ruhul mukmin hatta yarahul jannah. Tidak berpisah rohnya seorang mukmin sebelum Allah menampakkan surganya. Sakit rasanya pada saat berpisah roh dari jasad, tapi karena Allah menampakkan seorang mukmin, dan mudah-mudahan kita semuanya sakitnya tidak terasa. Kembali kepada fase yang pertama tadi. Pada saat roh dibawa ke langit, malaikat memohon agar pintu-pintu langit semuanya dibuka untuk orang-orang yang beriman. Dibuka, disambut ya. Disambut oleh para malaikat-malaikat. Bahkan ada yang ngobrol, rohnya siapa itu? Si fulan. Rohnya siapa itu? Si fulana. Berbahagialah roh itu, karena dia telah membawa amalan-amalan baik. Tidak pernah dengki, mungkin pernah dengki, tapi diiringi dengan taubat dan istighfar. Tidak pernah menyakiti orang lain, kalaupun pernah, dia selalu meminta maaf karena kesadarannya. Malaikat memohon agar pintu-pintu langit dibuka.
untuk roh-roh orang-orang yang beriman, dan pintu-pintu langit tidak akan dibuka, gitu ya. Jadi mungkin gampangannya kalau ada pengamen langsung ditutup pintunya, gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, maka pintu-pintu langit roh akan ditutup. Firman Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijul jamalu fi sammil qiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak mempercayai atas ayat-ayat, tidak mempercayai atas Al-Quran, juga tidak mempercayai atas apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan menyombongkan diri terhadapnya. Apa itu Al-Quran? Sudah tidak zamannya, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kira-kira mungkin tidak, Ustadz? Unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini membuktikan, ini menandakan kalau unta tidak mungkin masuk ke lubang jarum, artinya bahwa orang-orang yang mendustakan firman-firmannya, maka dia akan kekal di dalam nerakanya dan tidak akan masuk surganya. Ya, bagi orang-orang yang mungkin masih ada keimanan, tapi masih juga melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bisa jadi masih ada kesempatan Allah untuk memasukkannya ke surganya, gitu ya, ke surganya. Gampangannya dicuci dulu di neraka, baru dimasukkan di surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, memerintahkan agar ruh orang yang beriman dikembalikan ke bumi setelah kitab amalannya ditulis di Iliyin. Kebaikan-kebaikan baiknya di surga yang paling tinggi. Sedangkan ruh orang-orang kafir akan dihempaskan. Dihempaskan itu berarti dijatuhkan, gitu ya, dengan kuat dari langit setelah kitab amalannya ditulis di Sijjin. Sijjin itu adalah neraka di lapisan bumi paling bawah, paling rendah, ya, paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai wa takhtafuhu tawru aw tahwi bihi rihu fi makanin syahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, mempercayai selain Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah manusia yang telah dimatikan, maka semuanya akan mengalami sebuah himpitan di alam kubur. Setelah roh diangkat ke langit, orang-orang yang beriman, maka di situ akan ditulis di surganya. Orang kafir, orang yang tidak beriman, yang menyombongkan, gitu ya, menyombongkan diri, maka dihempaskan kembali. Dan berikutnya, fase berikutnya adalah di dalam kubur terdapat sebuah himpitan. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitan liang kubur.
ya, meskipun anak kecil sekalipun. Dan ini berlaku orang yang beriman maupun tidak beriman, orang yang beramal baik maupun tidak membawa amal baik. Lau aflata ahadum min dhammatil qabri la aflata hadas sobiyu. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya anak ini akan selamat. Artinya bahwa ada beberapa yang tidak mengalami sakitnya himpitan itu, yaitu bagi anak-anak yang masih kecil, anak yang bayi. Bahkan Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat yang kematiannya pada tahun 5 Hijriah karena luka akibat anak panah yang didapatkan pada saat perang Khandaq, mengguncangkan ars Allah, para malaikat membicarakan kematiannya, gitu ya. Karena kematian syahid sebagai seorang syuhada, dia dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya. Beliau juga merasakan himpitan kubur, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir. Ars Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan memiliki himpitan. Seandainya ada seseorang yang dapat selamat dari himpitan kubur, niscaya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi tidak merasakan himpitan. Lalu bagaimana rasanya himpitan yang dirasakan orang-orang mukmin maupun orang kafir? Sakitnya rasanya seperti seseorang yang mencintai orang yang meninggal itu, rasa sakitnya ditinggal, gitu ya. Saat ini sedang rame Papa siapa? Papa Dali, ya, Papa Dali, gitu ya. Mungkin himpitan itu seperti itu, siapa itu? Artis yang ditinggalkan itu, ya, itu sama anaknya. Kalau anaknya masih kecil mungkin tidak merasakan itu, sakitnya seperti ditinggalkan. Jadi seperti mungkin kita ditinggalkan keluarga kita yang kita cintai, sakitnya himpitan awal. Itu fase yang kedua. Dan fase yang ketiga adalah fase di mana di alam kubur nanti ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit tentang marrabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, gitu Ustaz ya. Siapa Tuhanmu, gitu ya, siapa nabimu, dan apa agamamu. Lah, fitnah kubur ini akan diberikan kepada semuanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit tasbih fa innahul ana yus'alu. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya karena ia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka di situ Rasulullah menganjurkan kita yang beriman, ya, setelah pemakaman tidak langsung pulang, tapi mendoakan apa? Mendoakan supaya selamat dari fitnah kubur. Artinya fitnah kubur di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, biqaulis sabit,
dengan keteguhan hati dalam kehidupan di dunia dan akhir. Maka setelah salam ada doa. Doa ya, selamat dari adab kubur, dari adabil kubri, begitu, dan jahanam, lalu fitnatul kubur juga. Dan di akhir, ya muqallibal qulub, ya yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkanlah, gitu ya. Ala dinik di sini adalah tetap dalam kondisi agamamu, gitu ya, keyakinanku, gitu ya. Dan di akhirat Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki. Lalu siapa saja yang selamat dari fitnah kubur? Yang pertama adalah yang pasti para nabi, utusan-utusan Allah SWT. Orang-orang yang dijadikan, karena para nabi itu adalah orang-orang yang dijadikan objek pertanyaan kepada manusia. Dan karena para nabi lebih utama daripada para syuhada, itu para nabi itu tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Yang kedua adalah, maksudnya bukan tidak mendapatkan ya, artinya juga selamat, begitu ya. Dan yang kedua adalah para siddiqun. Siapa itu? Orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasulullah, tidak mengingkari firman-Nya, juga tidak mengingkari para nabi. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah para syuhada. Saya singkat-singkat saja. Dan yang keempat adalah para murabitun. Murabitun adalah orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah pertempuran, meskipun mereka tidak mati syahid. Jadi orang yang berjaga-jaga itu di wilayah pertempuran itu keistimewaannya luar biasa, gitu ya, gitu. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang belum balik dan orang gila, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya orang gila, gitu ya. Orang gila, orang yang hilang akalnya, itu tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Itu sebagai fase-fase para jamaah, dan mudah-mudahan kita termasuk selamat dari fitnah kubur dengan terus melaksanakan atas perintahnya dan terus berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan fitnah-fitnah itu dan termasuk mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan untuk pekan berikutnya kita akan membahas tentang nikmat kubur atau siksa kubur, gitu ya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini semakin memperkuat ibadah kita menjalani kehidupan di dunia, bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara, mengumpulkan amal-amal yang baik sebagai bekal dan tujuan kita kembali ke tempat manusia diciptakan, kembali ke tempat asal yang memang manusia saat itu ditentukan, yaitu surganya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana